Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang alif lam, yang mana yang di slide sebelumnya telah kita jelaskan dan kita telah pelajari bersama tentang alif lam al-qamariyah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar alif lam asy-syamsiyah. Kita ingat kembali bahwasanya alif lam ada dua, alif lam al-qamariyah dan alif lam asy-syamsiyah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan berfokus pembelajaran kita pada alif lam asy-syamsiyah. Mari kita mulai belajar kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam asy-syamsiyah. Alif lam asy-syamsiyah lazimnya nanti dalam membaca Al-Qur'an kita akan bertemu dengan hukum pada ilmu tajwid yang disebut dengan idgham syamsiyah. Diingat-ingat, alif lam asy-syamsiyah nanti akan kita kenal dengan istilah idgham syamsiyah. Baik, alif lam asy-syamsiyah ini berasal dari kata syamsun. Syamsun artinya matahari. Coba kita perhatikan pada gambar. Matahari ketika siang hari terlihat sinarnya. Ibarat kata ketika kita melihat matahari itu tidak tampak mataharinya karena sinarnya yang sangat tajam. Pancaran sinarnya yang sangat kuat. Menggambarkan asy-syamsiyah. Maka sifatnya atau ciri-cirinya bagaimana alif lam asy-syamsiyah ini? Alif lam dibaca lebur atau dimasukkan ke dalam huruf berikutnya sehingga cara membacanya diidghamkan atau dimasukkan. Huruf setelah lam biasanya diberi tanda tasydid. Sehingga setelah lam itu ada huruf yang mana lazimnya nanti kita akan menemukan sering ada tanda tasydid. Karena dimasukkan maka disebut dengan idgham syamsiyah. Baik, mari kita pelajari bersama huruf-huruf asy-syamsiyah ini apa saja. Ternyata ada 14. Yang pertama adalah ta, tha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, lam, dan yang terakhir adalah nun. Perhatikan kembali, inilah huruf-huruf dari asy-syamsiyah tersebut. Jangan lupa nanti lazim huruf-huruf ini ketika ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf ini, hukum bacaannya adalah idgham syamsiyah. Mari kita perhatikan dan kita praktikkan bersama-sama cara membacanya. Ketika ada alif lam bertemu dengan huruf ta, misalkan at-taubatu. Perhatikan baik-baik di sini alif dan lam bertemu dengan ta, maka tadi yang kita telah pelajari ada harokat yang diberi tanda tasydid sehingga lam ini lebur masuk ke dalam huruf ta. Sekali lagi kita baca at-taubatu. Kemudian alif lam bertemu dengan ta, contohnya at-taubu. Bertemu dengan dal, ad-dinu. Alif lam bertemu dengan zal, az-zaid. Baik, dari semua contoh ini alif lamnya lebur dan masuk atau dimasukkan kepada huruf berikutnya. Ciri-cirinya ada tambahan tasydid. Baik, selanjutnya kita akan melihat ketika alif lam bertemu dengan huruf ra. Contohnya ar-rizqu.
Bertemu dengan huruf zai, az-zaman. Bertemu dengan huruf sin, as-suratu. Bertemu dengan huruf shin, asy-syabakatu. Saya ulangi kembali lagi, ketemu dengan huruf ra, ar-rizqu. Lebur masuk ke dalam huruf ra. Az-zamanu, alif lamnya lebur masuk ke dalam huruf za. As-suratu, lebur masuk ke dalam huruf sin. Asy-syabakatu, demikian juga lamnya masuk ke dalam huruf shin. Baik, mari kita lanjutkan. Ketika alif lam bertemu dengan huruf shad, contohnya as-samad. Bertemu dengan dad, ad-dhalalu. Bertemu dengan huruf ta, at-tahuru. Selanjutnya ketika alif lam bertemu dengan za, az-zannu. Baik, diperhatikan contoh-contoh yang telah kita pelajari tadi. Alif lam semuanya lebur dan dimasukkan ke dalam huruf berikutnya. Ciri-cirinya ada tasydidnya. Selanjutnya ketika alif lam bertemu dengan lam, al-layyin. Dan yang terakhir ketika alif lam ini bertemu dengan nun, an-nabi. Yang tadi contoh-contoh ketika alif lam bertemu dengan huruf-huruf asyamsiyah. Maka cara membacanya sekali lagi adalah dengan dimasukkan atau lamnya lebur kepada huruf berikutnya. Ciri-cirinya ada tasydidnya. Baik, sekarang saatnya kita untuk berlatih. Perhatikan baik-baik contoh berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ayat pertama di surah Al-Fatihah. Perhatikan yang tanda dan warnanya merah. Ada alif lam bertemu dengan ra, kemudian alif lam bertemu dengan ra. Mari kita bahas. Yang pertama alif lam bertemu dengan ra. Ini contohnya dalam kata ar-rahmani. Maka hukum bacaannya disebut dengan alif lam asyamsiyah. Lazimnya dalam ilmu tajwid disebut dengan idgham syamsiyah. Selanjutnya alif lam ketemu dengan ra juga pada kata ar-rahim. Ini sama, yaitu alif lam bertemu dengan ra, maka hukum bacaannya adalah alif lam asyamsiyah. Ini disebut dengan idgham syamsiyah. Baik, itu tadi adalah contoh ketika pada kata atau pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ada alif lam bertemu dengan ra. Alif lamnya lebur masuk ke ra, sehingga hukum bacaannya adalah idgham syamsiyah. Selanjutnya perhatikan. Kita lihat pada kata Ar-Rahman, Ar-Rahim tadi sudah kita bahas. Sekali lagi, silahkan diperhatikan. Hurufnya alif bertemu dengan ra, hukum bacaannya idgham syamsiyah. Pada kata Ar-Rahim, sama, alif lam bertemu dengan ra, hukum bacaannya adalah idgham syamsiyah. Baik, sekarang coba kita temukan bersama-sama pada ayat berikutnya. Ini diambil dari surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Perhatikan yang berwarna merah. Hurufnya apa dan hukum bacaannya apa? Kita lihat. Ternyata ada alif lam bertemu dengan dal, sehingga hukum bacaannya adalah idgham syamsiyah. Selanjutnya pada ayat berikutnya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Huruf-hurufnya apa saja, kemudian hukum bacaannya. Kita lihat alif lam bertemu dengan lam, hukum bacaannya adalah idgham syamsi. Baik.
Kemarin kita telah belajar alif lam al-qamariyah. Jadi ini merupakan rangkuman dari yang telah kita pelajari kemarin, alif lam al-qamariyah dan alif lam asyamsiyah. Mari kita lihat dan kita perhatikan bersama-sama. Hukum bacaan alif lam itu ada dua. Yang pertama ini alif lam syamsiyah, dibaca lebur. Huruf-hurufnya adalah ta, sa, dal, zal, ra, za, sin, shin, sod, dot, ta, za, lam, nun. Contohnya adalah wattini, wazzaituni. Baik, perhatikan baik-baik dari contoh. Kemudian alif lam qamariyah dibaca jelas. Huruf-hurufnya alif atau hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Baik, sekarang kita lihat contohnya. Rabbil alamina fil ardi. Sekali lagi saya ulangi, hukum bacaan alif lam ada dua, alif lam asyamsiyah dan alif lam qamariyah. Alif lam asyamsiyah yang baru saja kita pelajari bersama dibaca lebur. Huruf-hurufnya dari ta sampai nun ini, contohnya wattini, wazzaituni. Untuk alif lam syamsiyah ini, alif lam, lamnya dibaca lebur sehingga masuk ke dalam huruf ta. Wattini, wazzaituni. Sedangkan alif lam qamariyah dibaca jelas. Huruf-hurufnya dari alif atau hamzah sampai ha ini, contohnya Rabbil alamin. Al di situ dibaca dengan jelas. Al alamin. Kemudian fil ardi. Al ardi. Ketika alif lam bertemu dengan hamzah ini atau alif, maka dibaca dengan jelas. Baik, sekarang coba kita berlatih. Dalam kalimat atau dari ayat ihdinas siratal mustaqim. Di situ sudah jelas yang berwarna merah, tolong dilihat. Kata as-sirata dan kata al-mustaqim. Mari kita bahas huruf-hurufnya dan hukum bacaannya. Kata as-sirata, ada alif lam bertemu dengan shad, maka dibaca lebur sehingga hukum bacaannya idgham syamsiyah. Kemudian pada kata al-mustaqimah, alif lam bertemu dengan mim, maka hukum bacaannya adalah izhar qamari. Coba perhatikan pada ayat berikutnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Huruf-hurufnya dan hukum bacaannya kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama pada kata al-maghdubi, huruf-hurufnya adalah alif lam bertemu dengan mim, maka hukum bacaannya disebut izhar qamariyah, sehingga membacanya terang atau jelas. Selanjutnya pada kata ad-dallina, ada alif lam bertemu dengan huruf dad, maka hukum bacaannya disebut dengan idgham syamsiyah. Baik, alhamdulillah kita telah mempelajari hukum bacaan alif lam dengan semuanya telah kita rangkum.
Semoga apa-apa yang kita pelajari ini kita bisa praktikkan dengan baik ketika membaca Al-Quran, sehingga kita bisa mempraktikkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.